Kisah dan cerita episode kali ini berkisah tentang amarah dari warga Dusun Mariorio, Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barus, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 3 buah rumah milik warga bernama Ali Sadikin menjadi sasaran amarah warga. 2 diantaranya dibakar dan 1 lagi dirubuhkan. Beruntungnya penghuni rumah sudah pergi dari kampung tersebut, sehingga tidak ada yang menjadi korban amukan warga. Minggu pagi tanggal 16 September 2016, sekitaran pukul 6 pagi, salah satu warga Kelurahan Malawa yang bernama Andi Sukri pergi ke kandang sapi miliknya. Saat itu Andi berniat mengambil parang miliknya yang ia sematkan di sela-sela kandang sapinya. Saat tangannya hendak meraih parang, Andi mencium bau yang sangat menyengat. Bau itu bukan bau kotoran sapi, melainkan bau busuk bangkai. Andi kemudian mencari-cari asal bau. Dia pun berjalan mengelilingi kandang sapinya. Saat di belakang kandang sapi, di sanalah Andi melihat tangan manusia. Sementara itu sebagian tubuh lainnya tertimbun di dalam tanah. Melihat itu, Andi yang kaget langsung lari. Dia berteriak-teriak minta tolong. "Tolong, tolong, ada mayat di belakang kandang sapi saya. Jangan disentuh." Begitulah teriakan Andi. Warga di sekitaran kandang sapi milik Andi pun tentulah geger. Penemuan mayat itu pertama kalinya terjadi di desa mereka. Warga pun sadar jika mayat itu pastilah korban pembunuhan. Mereka kemudian menghubungi Polres Baru. Selama menunggu kedatangan petugas, warga tak ada yang berani menyentuh mayat tersebut. Siang harinya, petugas kepolisian pun datang. Petugas langsung memasang polis lain serta memerintahkan kerumunan warga agar menjaga jarak dari TKP. Saat polisi hendak mengevakuasi mayat, baik polisi ataupun warga di lokasi dibuat kaget, lantaran mayat tersebut tak memiliki kepala. Mayat itu sudah dimutilasi. Berjam-jam, polisi mencari-cari kepala mayat tersebut namun tak membuahkan hasil. Polisi pun akhirnya hanya membawa tubuh mayat yang berjenis kelamin pria itu tanpa kepala ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi. Sementara itu, polisi memerintahkan aparat desa untuk melaporkan warganya yang mungkin hilang tanpa kabar dalam masa waktu yang terdekat. Memang salah satu keluarga di kampung Patalelangi sedang mencari-cari salah satu keluarganya yang bernama Muhammad Arti atau biasa dipanggil Ohara. Dan benar saja setelah melakukan proses identifikasi mayat, tubuh mayat itu memang benar milik Ohara. Tubuh mayat tersebut identik dengan baju yang terakhir kali digunakan Ohara. Lantas, apa yang sudah terjadi pada Ohara? Mengapa kepalanya sampai dimutilasi? Mendengar jika Ohara yang sudah 3 hari tak ada kabar ternyata meninggal dan jenazahnya ditemukan di belakang kandang sapi, warga pun teringat dengan satu nama. Berdasarkan cerita teman mereka yang bernama Sudirman, malam terakhir Ohara berada di pesta, ia terlihat oleh Sudirman pergi bersama seseorang ke arah pinggir laut. Saat itu Sudirman sedang membawa karpet. Sekitaran 10 meter dia melihat Ohara di belakang panggung acara pesta. Ohara tampak mengikuti seorang pria yang berada di depannya. Pria itu bernama Ali Sadikin. Ohara dan Ali adalah sahabat dekat. Begitulah menurut kesaksian warga desa. Lantas, siapakah Ali Sadikin? Ali Sadikin dikenal warga memiliki pribadi yang buruk. Cerita buruknya tabiat Ali Sadikin dikisahkan warga lainnya yang bernama Amab Muiz. Menurut cerita Muiz, Ali dikenal sebagai preman kampung. Hal itu karena tabiat Ali yang temperamen dan kemana-mana selalu membawa senjata tajam di pinggangnya. Masyarakat biasanya memilih jaga jarak jika Ali terlihat melintas di sekitaran pemukiman warga.
Ali dikenal bertingkah sok jagoan di kampung mereka. Sementara itu, polisi pun mendatangi rumah Ali untuk memeriksa Ali. Namun, ternyata Ali tak ada di rumah. Keluarga Ali saat ditanyai pun tak tahu kemana Ali pergi. Pada akhirnya, polisi pun menetapkan Ali sebagai buronan. Setelah hampir 1 bulan buron, tepatnya tanggal 15 Oktober 2016, Ali pun tertangkap di Balikpapan setelah ia lari ke Surabaya dan Madura. Saat penangkapan, Ali melakukan perlawanan, karenanya 2 kakinya pun didor timah panas. Sementara itu, untuk menyegerakan penemuan kepala korban, polisi kemudian melakukan pencarian kepala O'Hara. Pada tanggal 16 Oktober, penggalian pun dimulai. Dari pukul 3 pagi ada 4 buah lubang digali oleh polisi, lantaran polisi tak tahu persis di mana titik lokasi yang sebenarnya. Khawatir Ali akan diamuk warga, polisi memilih melakukan video call dengan Ali. Saat matahari sudah terang atau lebih kurang 6 jam pencarian, melalui arahan dari video call, kepala O'Hara pun berhasil ditemukan 20 meter dari kandang sapi miliknya dengan kedalaman 20 cm. Ali dan O'Hara dikenal sahabat dekat. Jika demikian, masalah apa yang terjadi di antara keduanya hingga Ali tega menggorok leher sahabatnya itu? Menurut penuturan Ali, ia tersinggung dengan ucapan O'Hara di depan warga lainnya saat mereka ada di acara pesta. Jadi malam itu mereka duduk berkumpul sambil main domino. Saat itu O'Hara bercerita di hadapan semua orang yang bermain domino jika istri Ali adalah mantannya dan mantan sepupunya sebelum dinikahi Ali. Ali tersinggung, Ali malu. Ia sempat menegur O'Hara, namun O'Hara malah tertawa-tawa. Kemudian, sekitaran jam 2 malam, Ali mengajak bicara O'Hara ke tepi pantai. Di sana ia meminta penjelasan O'Hara. Menurut cerita Ali, O'Hara malah marah-marah padanya, bahkan mengancam akan memukulnya. Ali sempat menantang. Ali berkata O'Hara tak akan punya nyali memukulnya. Namun O'Hara kemudian mengambil kayu dan lantas memukul Ali. Ali yang saat itu sedang mabuk langsung mengambil sajam yang selalu dia bawa. O'Hara kemudian dia tusuk beberapa kali. Setelah O'Hara terkapar, Ali menggendong mayatnya di pundak. Sampai 3 tempat dia mencari kemana akan dibuang mayat O'Hara. Hingga Ali yang mabuk mengerat kepala sahabatnya itu dan kemudian menanamnya terpisah. Tubuh O'Hara ditanam di belakang kandang sapi. Barulah dia pulang ke rumah untuk mandi dan kemudian membuang baju yang dia pakai ke laut. Setelahnya dia pun pergi ke pelabuhan melarikan diri ke Surabaya. Lantas pindah ke Madura hingga akhirnya ditangkap di Balikpapan. Menurut keterangan polisi, Ali adalah seorang pencuri. Dia juga dikenal bandar sabu. Saat hendak ditangkap, Ali mencoba melawan polisi dengan mengacungkan senjata tajam. Karenanya, polisi mendor 3 kali kakinya. Dan setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata ada motif lain yang menjadi sebab perkelahian 2 sahabat dari SD ini. Mereka diperkirakan ribut soal bisnis sabu. Ali pun didakwa kasus pengedaran narkoba dan pembunuhan. Ali kemungkinan akan menghadapi masa hukuman penjara hingga 20 tahun lebih. Sementara itu, Ibu O'Hara, Nurhayati dan suaminya tak mau menerima ucapan maaf Ali kepada keluarga. Ia berharap jika Ali dihukum seberat-beratnya. Kini, setelah menunggu agar jasadnya lengkap, hampir 1 bulan setelah ditemukan di dekat kandang sapi, O'Hara pun dimakamkan. Sang ibu menangis di pusara O'Hara. Ayah dan keluarga lainnya pun turut mengantar O'Hara ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Demikianlah kisah dan cerita dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.